Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat keimanan agar kita bisa berkumpul di classroom yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu pengampu yaitu Ibu Yendra Liza. Baiklah, dan teman-teman semuanya, baiklah, hasil diskusi kami yaitu proses produksi sel telur dan transportasinya. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Andreasa. Kepada Andreasa kami persilahkan. Baik, yang pertama organ reproduksi betina. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah dengan caranya bereproduksi. Bereproduksi ini melalui dua sel kelamin, pertama spermatozoa dan juga ovum atau sel telur. Untuk betina sendiri, untuk bereproduksi adanya organ reproduksi betina yang terdiri dari 3. Bisa teman-teman tengok di PowerPoint kami. Yang pertama organ reproduksi primer, organ reproduksi sekunder, dan organ kelamin luar. Di step selanjutnya teman-teman bisa melihat di situ ada sebuah gambar yang mana berjudul organ reproduksi betina yang mulai dari vulva, vagina, cervix, ada uterus di sana, dan terakhir ada ovari yang bentuknya bulat. Baik, yang pertama adalah organ reproduksi primer. Organ reproduksi primer pada organ kelamin betina ini adalah ovarium. Ovarium disebut sebagai organ reproduksi primer karena ovarium ini fungsi sangat vital. Dia menghasilkan sel telur atau ovum dan juga hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Untuk ovarium menghasilkan sel telur itu adalah 1, dan juga untuk hormon estrogen berfungsi untuk proses estrus atau birahi, dan untuk progesteron itu untuk menjaga fetus dalam kandungan. Untuk organ reproduksi sekunder itu akan dijelaskan oleh teman saya nanti, Bobby Reddy. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memperjelaskan tentang organ reproduksi sekunder. Yang pertama itu ada oviduct atau tuba Fallopi. Oviduct atau tuba Fallopi yang juga disebut tuba uterin adalah saluran yang berpasangan. Di sini fungsi oviduct yaitu ada 2, mengantarkan ovum dari ovarium menuju tanduk uterus dan juga sebagai tempat fertilisasi. Yang kedua itu ada uterus. Uterus merupakan tempat implementasi zat zigot yang telah berkembang menjadi embrio yang terdiri dari badan uterus dan tanduk. Fungsi uterus yaitu sebagai saluran lewat spermatozoa, juga memproduksi hormon PGF2A, 2-alfa, kemudian sebagai tempat transportasi embrio dan sebagai tempat berkembangnya embrio. Yang ketiga itu ada cervix atau leher uterus. Cervix itu mengarah menuju ke vagina. Cervix merupakan sphincter otot polos yang kuat dan tertutup erat atau rapat, kecuali pada saat terjadinya birahi atau pada saat ternak itu melahirkan. Cervix itu juga berfungsi menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke uterus. Yang keempat itu ada vagina. Vagina merupakan perpanjangan dari cervix sampai ke tempat sambungan uretra. Dengan saluran alat kelamin adalah bagian yang berdinding tipis. Vagina itu berfungsi sebagai alat kopulasi atau alat perkawinan atau perkembangbiakan prosesnya. Itu sebagai tempat deposisi semen dan
sebagai saluran peranakan. Ini yang ketiga yaitu organ kelamin luar. Organ kelamin luar ini terbagi menjadi dua, yaitu ada vulva dan klitoris. Vulva biasanya disebut juga pupendum feminium, adalah bagian eksternal yang terentang dari vagina sampai bagian yang paling luar. Bagian dalamnya itu ada labio minora dan bagian luarnya itu ada labio mayora. Yang kedua itu klitoris, itu tepat di sebelah dalam, di tempat pertemuan bawah bibir vulva terdapat tenunan erektil yang disebut klitoris. Klitoris juga berfungsi sebagai membantu saat kopulasi. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bobby Rizky selaku moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu proses pembentukan sel telur, yaitu oogenesis. Tahap pertama yaitu proliferasi, yaitu di dalam ovarasi fetus pada akhir bulan ketiga usia fetus. Semua oogonium yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan setiap memasuki tahap pembelahan. Yaitu yang kedua itu pada perkembangan fetus selanjutnya. Semua oosit primer membelah pada tahap meiosis, tetapi hanya sampai fase profase. Pembelahan meiosis tersebut berhenti hingga bayi perempuan melahirkan. Ovarium mampu menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer, tetapi mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Yaitu yang ketiganya, tahap terakhir yaitu transportasi atau pematangan, di mana ootime mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi ovum matang. Sedangkan ketiga badan kutub mengalami degenerasi hancur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.